adik-adik, selamat pagi, selamat Natal dan Tahun Baru untuk adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Nah, apa kabar adik-adik di tahun yang baru ini? Apakah adik-adik semua merasakan sukacita? Kalau adik-adik merasa sukacita, ayo semuanya katakan luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke? Apa kabar adik-adik semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan, semua dengan semangat yang baru di tahun baru ini. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama memulai ibadah pada hari ini. Dan Kak Nona kembali ingatkan ya, bahwa kita semua harus ada dalam sikap yang baik ketika kita beribadah. Tidak sambil berlari-lari, tidak sambil jalan, tidak sambil main, tidak sambil makan, tidak sambil ganggu saudara yang ada di samping kiri dan kanan. Ayo semuanya mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan sikap yang baik, karena kita sedang beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang kudus, adik-adik. Oke, mari kita sama-sama menyanyi sebuah pujian. Kita mau bersyukur karena Tuhan menciptakan kita dengan istimewa. Ayo kita sama-sama naikkan pujian, Aku Istimewa. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk bisa duduk dengan baik, dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Tuhan menolong juga Kak Nona yang akan bercerita untuk dapat bercerita dengan baik sehingga sungguh-sungguh firman yang disampaikan boleh datang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati dari awal sampai selesai sehingga boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada saat minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengarkan cerita kan yang disampaikan oleh siapa? Oleh Kak Tres, tentang sebuah tempat yang indah, tempat tinggal yang terbaik yang dibuat oleh Allah untuk makhluk ciptaannya. Nah, pada mulanya Allah sudah menciptakan terang, kemudian Allah menciptakan cakrawala, memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Kemudian Allah juga menciptakan berbagai tumbuh-tumbuhan yang indah. Allah juga menciptakan matahari, bulan, bintang, dan juga menciptakan berbagai hewan yang ada di udara, yang ada di laut, juga ada di darat. Nah adik-adik, tetapi masih ada lagi satu ciptaan yang belum diceritakan minggu lalu adik-adik. Karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu ciptaan yang belum diceritakan minggu lalu. Ciptaan ini sangat istimewa adik-adik. Mari kita sama-sama membaca Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Kita membaca bersama-sama ya adik-adik, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya adik-adik, apa yang diciptakan oleh Allah? Manusia. Nah, kenapa manusia disebut sebagai ciptaan yang istimewa? Karena ada beberapa alasan adik-adik. Alasan yang pertama adik-adik,
manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Artinya apa? Artinya adik-adik, Allah sudah menciptakan terlebih dahulu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia, sehingga manusia dapat langsung menikmatinya. Pada saat Allah menciptakan Adam, Allah menempatkan Adam di Taman Eden yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ada beragam binatang dan sungai-sungai. Dan Allah berkata kepada Adam untuk memelihara semuanya. Allah menunjukkan berbagai pohon dengan buah-buahan kepada Adam. Dan berkata kepada Adam, kamu boleh makan semua buah-buahan dari pohon-pohon yang ada ini, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu jangan kamu makan. Adam mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, adik-adik. Jadi manusia diciptakan pada hari yang ke-6 karena apa? Karena semuanya sudah tersedia, manusia tinggal menikmati. Karena manusia istimewa, adik-adik. Bayangkan kalau manusia diciptakan yang pertama, wah masih gelap gulita, belum ada apa-apa. Bagaimana manusia bisa hidup? Tetapi manusia diciptakan di hari ke-6 supaya apa? Supaya dapat menikmati, supaya manusia dapat merasakan bahwa Allah sudah benar-benar memberikan segala sesuatu yang baik kepada manusia sebelum manusia ada, adik-adik. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, alasan yang kedua, kenapa manusia merupakan ciptaan istimewa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia ini memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak, sehingga manusia dapat mempercayai Allah, mengasihi Allah, dan juga melayani Allah. Manusia diberikan akal budi dan juga beberapa sifat yang mirip dengan Allah. Dan ini hanya dimiliki oleh manusia, ciptaan yang lain tidak. Contohnya adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat seekor kucing sebelum makan, kucing itu berdoa terlebih dahulu? Tidak kan? Karena kucing tidak memiliki pikiran dan perasaan untuk datang berdoa kepada Allah, hanya manusia. Atau apakah adik-adik pernah melihat atau menonton seekor buaya sedang menerkam kambing? Setelah memakan kambing tersebut, si buaya ini merasa menyesal dan merasa bersalah. Tidak kan? Karena buaya tidak memiliki perasaan itu, adik-adik. Tidak mempunyai perasaan bersalah seperti manusia. Atau ketika adik-adik pernah melihat domba, ketika domba akan keluar untuk mencari makan di padang, maka domba-domba tersebut berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan menyertai mereka di perjalanan. Tidak kan? Nah, adik-adik, hanya manusia yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Hanya manusia yang bisa datang berkomunikasi kepada Allah. Ini adalah satu keistimewaan yang Tuhan berikan hanya kepada manusia. Karena itu adik-adik, sebagai ciptaan yang istimewa, kita mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Harus gunakan itu dengan baik. Harus setia berdoa, harus senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Karena itu hanya dimiliki oleh manusia, ciptaan yang lain tidak. Nah, yang ketiga adik-adik, manusia diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Manusia sangat istimewa. Allah memperhatikan secara detail ketika menciptakan manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, adik-adik. Allah memperhatikan secara istimewa. Contohnya saja adik-adik ya, kalau hanya kasih contoh yang mungkin kita jarang melihat. Ketika adik-adik melihat tulang di jari-jari adik-adik ini, bayangkan di satu jari ini adik-adik ada 3 tulang adik-adik yang Tuhan buat. 1, 2, 3 adik-adik. Di 4 ini ada 3, kecuali di ibu jari hanya 2. Nah adik-adik, untuk apa? Kenapa harus 3? Bayangkan kalau hanya 1 lurus segini. Kita mau makan bagaimana? Tangan kita lurus. Kita tidak bisa pegang sendok, tidak bisa menulis, tidak bisa mengambil barang. Tuhan membuat tulang ini ada 3 adik-adik, sehingga kita bisa seperti ini tangan kita. Itu salah satu keistimewaan yang mungkin kita tidak pernah sadari, tapi itu keistimewaan yang Tuhan buat untuk kita. Kemudian juga siapa yang pernah berpikir di hidung kita ada bulu? Untuk apa bulu hidung itu? Rasanya kita tidak pernah berpikir ya fungsinya untuk apa. Ternyata Tuhan menciptakan di hidung kita ada bulu hidung supaya dapat menyaring udara adik-adik.
Karena di sekeliling kita udara-udara yang ada beterbangan itu banyak juga udara yang kotor, ada debu-debu yang kotor, sehingga bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring udara, dan ketika kita menghirup udara, maka kita sudah menghirup udara yang bersih. Tuhan menyiapkan penyaring yang istimewa melalui bulu hidung kita. Nah, itu baru 2 contoh adik-adik. Tetapi di berbagai macam buku pengetahuan kita bisa melihat juga adik-adik, ada begitu banyak keistimewaan yang bisa Tuhan lakukan melalui segala anggota tubuh kita. Karena itu adik-adik, ketika Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan begitu istimewa, dan juga Tuhan memberikan keunikan kepada kita. Melalui rambut kita, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang warna kulitnya putih, tapi ada juga yang gelap, ada yang hitam. Juga Tuhan membuat tinggi badan kita bervariasi, ada yang tinggi, ada yang pendek. Tetapi adik-adik, semua itu indah di mata Tuhan, semuanya istimewa bagi Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang merasa minder dengan dirinya. Saya tidak secantik dia, rambut saya tidak sebagus dia. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan membuat kita dengan istimewa dan cantik di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat adik-adik, kenapa kita istimewa? Karena kita diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga dan mengatur semua ciptaan yang ada. Ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, kemudian Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan memberikan tugas untuk Adam dan Hawa menjaga segala ciptaan, kemudian menyuruh mereka juga untuk beranak cucu, memenuhi bumi. Tuhan ingin supaya banyak anak-anak Tuhan yang lahir memenuhi bumi untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu menjaga ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi adik-adik, tanggung jawab itu apakah tetap dijaga oleh Adam dan Hawa? Tidak adik-adik. Pada suatu hari ketika iblis dalam rupa ular datang menggoda Hawa adik-adik. Ketika Hawa sedang jalan-jalan di Taman Eden, iblis itu menggoda dan menyuruh Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ingatkan, pohon itu sebenarnya tidak boleh dimakan kan adik-adik. Tuhan sudah pesankan itu semua buah boleh makan, kecuali pohon dari pengetahuan baik dan jahat tidak boleh. Tetapi adik-adik, si Hawa ini karena dia sudah digoda oleh si iblis, si Hawa lihat, wah buahnya kelihatan enak. Hawa mulai lupa adik-adik, dan dia ambil buah tersebut. Dia ketemu Adam, dibagilah kepada Adam. Mereka berdua makan. Karena mereka berdua makan buah itu, artinya mereka sudah tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Mereka sudah tidak taat dan mereka berdosa adik-adik. Ketika mereka berdosa, mereka mulai terpisah dari Allah. Mereka merasa berdosa, mereka lari bersembunyi adik-adik. Tapi ketika mereka bersembunyi, Tuhan tahu kalian di mana. Pasti kalian sudah makan buah itu. Kalian sekarang sudah merasa berdosa. Benar adik-adik, ketika mereka sudah berdosa, mereka harus mendapat hukuman. Si ular itu dihukum. Dia harus melatas jalannya. Kemudian wanita itu harus menderita sakit bersalin. Kemudian si Adam harus bekerja keras dan mereka harus diusir dari Taman Eden. Itu adalah akibat dosa yang mereka lakukan. Tetapi adik-adik, walaupun manusia sudah berdosa, sudah tidak melakukan perintah Allah, sudah tidak bertanggung jawab terhadap perintah Allah, Tuhan masih tetap memberikan satu janji bahwa nanti Tuhan akan mengirimkan juru selamat untuk menolong manusia. Tuhan akan mengirimkan juru selamat yang akan menebus dosa manusia. Dan juru selamat itulah yang lalu kita rayakan di hari Natal yang sudah datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu adik-adik, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan ketika kita jatuh pun Tuhan masih memberikan kita penolong, yaitu juru selamat. Mari adik-adik kita mau bersyukur atas kasih Tuhan, atas berkat dan penyertaan Tuhan ini. Ini cerita Kanona hari ini, dan kita akan membaca ayat hafalan kita dari Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Oke adik-adik, ayat hafalan ini harus dihafal ya di rumah. Kemudian kita juga mempunyai aktivitas hari ini. Aktivitas kita hari ini kita akan menulis data tentang diri kita. Nah, untuk yang kelas kecil A akan membuat seperti ini, dan yang kelas besar akan membuat seperti ini. Jangan lupa setelah dikerjakan adik-adik foto dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke? Baik adik-adik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian, Aku Istimewa. Baik adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami bersyukur bahwa kami diciptakan secara istimewa. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami keistimewaan melebihi ciptaan yang lain. Namun juga Tuhan, kami mohon pengampunan ketika kami tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, melalui hari ini kami rindu untuk kami mau belajar bersyukur dan taat kepada Tuhan dan mensyukuri karena Tuhan telah memberikan kepada kami juru selamat untuk menebus segala dosa dan salah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ini permohonan dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang tetap setia mengikuti sekolah minggu online hingga saat ini. Dan Kanona harap di minggu yang akan datang adik-adik tetap setia mengikuti sekolah minggu online, setia mengerjakan tugas, dan ingat tetap masih menjaga kesehatan. Sampai jumpa.